Hai, halo, masih semangat? Sudah sarapan semuanya ya? Kok belum? Kenapa kok nggak sarapan? Kesiangan ya gurunya? Oke, baik. Sekarang Ibu mau mengulang apa yang telah dijelaskan sama Pak Sis tadi. Ada yang masih ingat? Yang bisa angkat tangan ya? Apa arti dari bullying? Berdiri. Artinya? Definisi yang lebih panjang lagi? Menjawab. Segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja, dilakukan oleh satu orang maupun berkelompok yang lebih kuat, dilakukan dengan tujuan menyakiti, yang dilakukan secara terus-menerus. Siapa yang di sini pernah menjadi korban bullying? Nih, Mbak. Kenapa itu? Kenapa yang di belakang kok jadi pelaku itu? Hah? Ada yang masih ingat? Jenis-jenis bullying tadi ada 5. Apa aja? Yang bisa angkat tangan, maju ke depan. Maju ke depan. Ayo. Ayo, satu cowok, satu cewek. Cewek dulu apa yang cowok dulu? Namanya siapa? Rumahnya mana? Perkenalkan, nama saya Charles. Dari kelas 6. Oke, sekarang sebutkan jenis-jenis dari bullying tadi ada 5 apa aja? Bullying sosial, bullying. Kamu bisa memberi contoh satu-satu dari 5 jenis itu? Satu aja. Salah satu ini korban bullying itu kayak gimana? Teman. Kira-kira kamu pernah nggak menolong teman? Siapa biasanya yang mengolok-olok temannya pakai nama orang tuanya? Ini semuanya katanya. Berarti semua ini pelaku dari bullying. Yang sopan, yang sopan. Yang diri dulu. Perkenalkan, nama saya Asal Raja Wendel Setiawan. Umurnya dari desa Tanjung Sari. Kelas 6. Sebutkan jenis-jenis dari bullying. Kalau bisa memberi contoh. Verbal bullying, physical bullying, sexual bullying, dan social bullying. Cyber bullying. Bisa memberi salah satu contohnya yang dari apa? Social bullying. Sebenarnya kayak humor yang black-black itu bisa jadi. Kalau cyberbullying biasanya dilakukan melalui apa? Benar, melalui media sosial. Beri tepuk tangan dulu untuk teman kalian yang ada di depan. Kasih hadiah, kalau nggak berani maju ya nggak dikasih. Tempat terjadi bullying itu di mana aja? Ada yang bisa? Iya, di sekolah. Lalu di mana? Di rumah. Biasanya kalau di rumah yang dibully siapa sih? Adik. Kenapa kok adiknya dibully? Lalu terus
berita baru-baru ini ada mahasiswa yang bunuh diri dikarenakan sangat kejam ya dampak dari bullying. Mungkin korban dari bullying di sekolah cuma bisa diam, nggak berani cerita ke siapa-siapa. Tapi bagi korban bullying memiliki trauma tersendiri di dalam diri mereka. Pertama, ya, orangnya biasanya memiliki kurang empati, kurang dominan, dan ingin mengendalikan orang lain, sok-sokan menjadi bos. Ada yang kayak gitu di sini? Ada ketua gengnya enggak? Gak ada ya? Apa aja dampak psikologis? Yang pertama, korban mengalami depresi, lalu mengalami kecemasan, lalu ada mengalami rasa rendah diri dan gangguan tidur. Dampak fisiknya ada mengalami cedera, nyeri kronis, dan masalah kesehatan jangka panjang. Nah, yaitu perubahan emosi. Contohnya sering tampak cemas, sedih, atau takut tanpa alasan yang jelas. Biasanya mendadak menjadi pemurung, pendiam ya gitu. Lalu ada menjadi masalah akademik, penurunan nilai dan kurang fokus di kelas. Yang ketiga ada perubahan sosial, menarik diri, tidak mau bergaul dengan teman-teman. Di sini ada nggak yang dikucilkan sama temennya, nggak ditemenin? Kamu kelas berapa? Kamu kelas berapa? Kelas 3. Siapa di sini yang kelas 3 angkat tangan? Kenapa itu katanya kok nggak ditemenin? Iya. Kelas 3 emang. Kamu yang mana? Dia itu yang mana? Nggak masuk. Ditemenin ya, semua adalah teman. Di sini ada yang bisa ini nyanyi lagu anti bullying. Masih semangat nggak? Ya udah kita nyanyi dulu ya. Yeah.
mau cerita ke gurunya, bisa cerita ke orang tuanya, ke adiknya, atau ke kakaknya, atau siapapun keluarga terdekat yang ada di rumah. Lalu yang kedua ada dukungan emosional. Orang tua harus memberikan dukungan emosional kepada anak-anak mereka yang menjadi korban bullying. Dan yang ketiga ada kerjasama dengan sekolah. Orang tua dan sekolah harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Halo. Hai. Itu cowok-cowok yang di belakang itu ngapain? Arisan ya? Kamu, sini. Kamu sini, berdiri. Yang rupi tadi, yang rupi. Ada pembentukan tim anti bullying di sekolah. Yang pertama ada sosialisasi, mempromosikan program anti bullying ke semua siswa. Yang kedua ada pengembangan materi, membuat panduan, poster dan program edukasi anti bullying. Lalu ada penanganan kasus, investigasi dan memberikan solusi atas laporan bullying. Lalu ada dukungan, memberikan dukungan dan pendampingan bagi korban bullying. Jadi kalau ada teman-teman yang menjadi korban bullying, jangan malah dijauhin, tapi dirangkul, dideketin. Lalu ada peran orang tua dan guru dalam mengatasi bullying. Peran dari guru apa sih? Yang pertama adalah menciptakan suasana kelas yang inklusif dan aman, menangani laporan bullying dengan serius, dan memberikan teladan positif kepada siswa. Lalu peran sebagai orang tua yaitu mengawasi perilaku anak di rumah dan sekolah. Yang kedua, mengajarkan nilai saling menghormati dan empati. Yang terakhir, bekerja sama dengan sekolah untuk solusi. Nah, karena marak terjadinya cyberbullying atau pembulian di media sosial biasanya, yang dilakukan adalah pemantauan aktif. Di sini siapa yang sudah mempunyai HP sendiri? Semuanya sudah punya? Punya WA? Ada yang punya Instagram? Ya. Nggak dipakai, ya. Harus selektif dalam mengupload sesuatu di sosial media. Jangan melakukan uploadan yang mengundang kebencian, sindir-sindiran di sosial media. Yang dilakukan yaitu pemantauan aktif. Sebagai orang tua harus memantau konten yang diposting siswa di media sosial. Yang kedua ada sosialisasi etika digital, mengajarkan siswa tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Ada yang menggunakan TikTok. Biasanya lihat apa kalau di TikTok? Pokoknya nggak boleh digunakan untuk pengujian kebencian. Kalau di sosial media, gunakan sosial media untuk kegiatan positif. Contohnya apa? Mencari tentang yang berkaitan dengan sekolah. Lalu ada pengembangan kebijakan. Kebijakan yang mengatur penggunaan media sosial di sekolah. Oke, sekian dari saya. Sebelum penutupan mungkin karena hadiahnya masih banyak, saya mau mengulang lagi. Ada yang bisa menyebutkan apa tadi dampak dari bullying? Ada apa aja? Ada yang bisa menjawab?
maju ah. Dia nangis. Sampai yang sedih. Ini kita semua. Kamu jangan bisik-bisik. Keren. Ini Bapak kalau sudah secara terus-menerus bisa sampai dulu. Apa lagi? Gangguan fisik, terus apa lagi? Tidak fokus belajar, apa lagi? Kamu sini. Ternyata tenang dulu, kamu gak mau hadiah, hadiah juga. Namanya siapa? Oh, lagi. Kelas berapa? Coba dari ini tadi ada apa aja? Contohnya dari perubahan sosial apa aja itu? Kalau di kelas biasanya korban bullying jadi seperti apa? Benar. Kasih tepuk tangan buat temannya yang di depan. Ada yang masih mau hadiah lagi? Saya butuh 2 cewek, 2 cowok maju ke depan. Ayo, siapa? Hah? Yang belum. 2 cewek, 2 cowok, ayo. Ayo, sini. Sini dong. Ya apa? Sini dong. Jadi di sini ada 2 cowok, 2 cewek. Ayo harus ini, harus battle. Siapa yang bisa menyanyikan tadi lagu anti bullying?